warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakia Riyadatul Aish, NPM 112. Di sini saya akan membahas tentang proposal saya yang berjudul Pembelajaran SKI Sejarah Kebudayaan Islam menggunakan metode edutainment di MTS NU Pakis. Konteks penelitian dari proposal ini yaitu dalam proses pendidikan Islam, metode memiliki kedudukan yang sangat signifikan untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan Islam. Bahkan, metode sebagai seni dalam mentransfer ilmu pengetahuan kepada siswa yang dianggap lebih signifikan dibanding dengan materi itu sendiri. Adapun penerapan dari metode yang tepat akan sangat mempengaruhi keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Dan sebaliknya, kesalahan dalam menerapkan metode akan berakibat fatal. Seperti yang dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 125. Melalui ayat di atas, dapat peneliti tarik kesimpulan bahwasanya untuk membuat sebuah pelajaran menjadi menarik dan menyenangkan, maka diperlukan berbagai metode. Sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Rohman dan Sofan Amri bahwa metode diartikan sebagai suatu cara atau prosedur yang dipakai untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, dari hal tersebut, dapatlah dipahami bahwasanya pemilihan metode itu merupakan sesuatu yang harus dikuasai oleh seorang guru. Karena semakin tepat metode yang digunakan guru dalam proses belajar mengajar, maka akan semakin efektif kegiatan pembelajaran. Dan sebaliknya, jika penggunaan metode kurang tepat, maka kegiatan pembelajaran tidak akan berjalan secara maksimal. Dari pembahasan tadi, pemilihan metode dapat diterapkan dalam berbagai pembelajaran, termasuk pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sejarah kebudayaan Islam ini sendiri merupakan salah satu rumpun dari mata pembelajaran pendidikan agama Islam yang wajib dipelajari oleh siswa. Berdasarkan peraturan Kementerian Agama, dijelaskan bahwasanya sejarah kebudayaan Islam adalah mata pelajaran yang berisi mengenai catatan perkembangan perjalanan hidup manusia muslim dari masa ke masa dalam beribadah, bermuamalah, serta berakhlak dalam mengembangkan sistem kehidupan atau menyebarkan agama Islam yang dilandasi oleh akidah. Dari pengertian tersebut, dapatlah peneliti ketahui bahwa sejarah merupakan catatan peristiwa yang terjadi di masa lampau. Dengan belajar sejarah ini, berarti kita dapat mengenal kembali segala peristiwa yang terjadi dan dialami umat Islam, baik berupa perkembangan maupun kemundurannya. Proses pembelajaran sejarah kebudayaan Islam yang berlangsung selama ini masih sebatas transfer of knowledge, yang kurang menekankan pada penyampaian materi, masih terbatas pada pengetahuan kapan peristiwa itu terjadi, di mana peristiwa itu terjadi, yang itu berkaitan erat dengan hari, tanggal, tahun, tempat, tokoh yang terlibat. Pembelajaran sejarah kebudayaan Islam ini kurang menitik beratkan pada sebab akibat atau latar belakang dari suatu peristiwa yang terjadi, yang dapat dijadikan ibrah, hikmah, dan dapat ditauladani di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Kenyataan di lapangan, praktik-praktik pembelajaran cenderung masih mengabaikan gagasan, konsep, dan kemampuan berpikir siswa. Aktivitas guru tersebut lebih menonjol daripada siswa dan terbatas pada hafalan semata. Karena guru di sini lebih cenderung menggunakan metode ceramah atau metode kisah karena hal tersebut dirasa cocok diterapkan pada materi sejarah kebudayaan Islam. Karena sejarah kebudayaan Islam tersebut merupakan mata pelajaran yang berisi kisah-kisah. Melihat kondisi tersebut, sekolah masih dianggap suatu aktivitas yang menyenangkan oleh sebagian siswa, justru di luar jam pelajaran. Jika di dalam jam pelajaran adalah suatu aktivitas yang membebani dan membosankan. Akan tetapi yang terjadi adalah jika para siswa berada di kelas, mereka inginnya keluar kelas atau pulang. Jika ada pengumuman pulang, pagi atau libur, mereka akan bersolak, seolah terlepas dari beban berat yang menghimpit. Pergi ke sekolah bukan lagi sebagai kegiatan yang diidam-idamkan dan cenderung menjadi rutinitas. Siswa tidak merasakan ada yang mereka perlu di sekolah, sehingga ada kecenderungan mereka lebih senang jika berada di luar sekolah atau luar kelas. Maka dari itu, menurut peneliti, kegiatan pembelajaran membutuhkan inovasi pembelajaran agar para siswa menjadi bersemangat, mempunyai motivasi untuk belajar, dan antusias menyambut pelajaran di sekolah.
Jika siswa senang saat memasuki kelas, maka siswa pasti akan mudah dalam mengikuti mata pelajaran. Sebenarnya, untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan merupakan suatu kenikmatan tersendiri bagi siswa. Jika bisa menuntut ilmu dengan nyaman, bahkan bisa lupa waktu dan sebagainya. Seperti yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW telah memberikan contoh kepada kita untuk tidak membuat pembelajaran yang bersifat membosankan. Sebagaimana sabdinya, yaitu dari Abi Wa'il berkata, Abdullah bin Mas'ud memberi pelajaran kepada orang banyak setiap hari Kamis. Seorang laki-laki bertanya, "Hai Abdurrahman, demi Allah, jika engkau memberikan pelajaran kepada kami setiap hari?" Beliau menjawab, "Ingatlah bahwa yang mencegah aku dari yang demikian itu, aku tidak suka membuat engkau menjadi bosan. Sesungguhnya aku memperhatikan waktu untuk memberi mau'idhah atau pelajaran kepada kamu sebagaimana Rasulullah memperhatikannya untuk kita, karena khawatir membosankan." Jika dilihat dari hadis tersebut, dapatlah kita ketahui bahwa musuh yang sangat sulit untuk dikalahkan dalam belajar adalah rasa kebosanan. Bosan adalah suatu penyakit yang berbahaya bagi semua manusia. Untuk itu, rasa kebosanan perlu dihindari dengan menciptakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Dalam buku model desain sistem pembelajaran disebutkan bahwa berdasarkan hasil studi menunjukkan bahwa proses belajar akan berlangsung efektif jika siswa berada dalam situasi emosi yang positif. Dalam kata lain itu, suasana hati sangat berpengaruh terhadap kemampuan siswa dalam menyerap pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari. Jadi, jika guru mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan sesuai kondisi emosi siswa, maka siswa akan dengan mudah menangkap isi pelajaran. Sebagai solusi dari permasalahan tersebut, maka kegiatan pembelajaran SKI dapat menerapkan metode edutainment sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Sutrisno. Yang dikutip oleh Muhammad Sholeh Hamid dijelaskan bahwasanya edutainment ini berasal dari kata education dan entertainment. Education ini berarti pendidikan, sedangkan entertainment berarti hiburan. Jadi dari segi bahasa, edutainment ini adalah pendidikan yang menghibur atau menyenangkan. Sementara dari segi terminologinya, edutainment adalah suatu proses pembelajaran yang didesain sedemikian rupa sehingga muatan pendidikan dan hiburan bisa dikombinasikan secara harmonis untuk menciptakan suatu pembelajaran yang menyenangkan. Dalam hal ini, metode edutainment biasanya dilakukan dengan humor, permainan game, bermain peran, dan demonstrasi. Pembelajarannya juga dapat dilakukan dengan cara-cara lain, asalkan siswa dapat menjalani proses belajar dengan senang. Dengan adanya metode pembelajaran yang kreatif, maka hal itu dapat menunjang siswa dalam proses belajar mengajar, sehingga siswa tidak lagi merasa jenuh atau bosan, akan tetapi menjadi menyenangkan bagi siswa serta menjadikan proses pembelajaran lebih bermakna. Hal ini menjadi ketertarikan tersendiri bagi peneliti, karena selama ini jarang sekali ditemui pembelajaran SKI dengan metode edutainment yang menyenangkan. Metode edutainment ini lebih sering kita jumpai pada pembelajaran anak usia dini atau pada masa kanak-kanak. Namun di sini metode edutainment diterapkan pada anak usia madrasah tsanawiyah. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut mengenai model pembelajaran sejarah kebudayaan Islam berbasis metode edutainment di MTS NU Pakis. Dari latar belakang masalah yang tadi, di sini fokus penelitian yang akan saya bahas yaitu ada 3, yaitu yang pertama, bagaimana desain pembelajaran SKI dengan metode edutainment di MTS NU Pakis. Kemudian yang kedua, bagaimana bentuk terapan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan metode edutainment di MTS NU Pakis. Kemudian yang ketiga, bagaimana efektivitas penerapan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan metode edutainment di MTS NU Pakis. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan desain pembelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan metode edutainment di MTS NU Pakis. Kemudian yang kedua yaitu mendeskripsikan bentuk-bentuk terapan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan metode edutainment di MTS NU Pakis. Kemudian yang ketiga yaitu mendeskripsikan efektivitas pembelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan metode edutainment di MTS NU Pakis. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu yang pertama manfaat teoritis.
sebagai sarana untuk menambah referensi dan bahan kajian dalam hasanah ilmu pengetahuan di bidang pendidikan. Kemudian yang kedua praktisnya yaitu bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat membantu sekolah untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan, terlebih terhadap pendidikan sejarah kebudayaan Islam. Kemudian yang kedua bagi guru yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi guru untuk terus mengembangkan inovasi dan kreativitas dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang terakhir bagi siswa yaitu penelitian ini diharapkan untuk mampu memotivasi siswa untuk belajar, terlebih belajar sejarah kebudayaan Islam. Siswa di sini diharapkan dapat terlibat secara langsung dalam berbagai kegiatan pembelajaran yang mampu mengembangkan pemahaman dan kemampuan mereka terhadap materi sejarah kebudayaan Islam dengan penekanan pada belajar melalui berbuat. Kemudian penelitian terdahulunya di sini ada Lina Mufida, jurusan Pendidikan Teknik Boga dan Busana. Kemudian yang kedua Liwaul Hikmah, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Sunan Ampel. Kemudian yang ketiga Muhtarul Wahid, jurusan Kependidikan Islam, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Sunan Ampel Surabaya. Terus yang terakhir yaitu definisi operasional. Di sini ada 3 pembahasan. Yang pertama model pembelajaran, terus yang kedua metode edutainment, terus yang ketiga sejarah kebudayaan Islam. Yang pertama yaitu model pembelajaran. Di sini model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematik dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan para guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran. Dalam istilah lain, model pembelajaran ini adalah suatu gambaran secara rinci sebagaimana pembelajaran itu dirancang dari awal hingga akhir pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu metode edutainment. Menurut Sutrisno yang dikutip oleh Muhammad Soleh Hamid, dijelaskan bahwa edutainment berasal dari kata education dan entertainment. Education ini berarti pendidikan, sedangkan entertainment berarti hiburan. Jadi dari segi bahasa, edutainment adalah pendidikan yang menghibur atau menyenangkan. Sementara dari segi terminologinya, yaitu edutainment adalah suatu proses pembelajaran yang didesain sedemikian rupa, sehingga muatan pendidikan dan hiburan bisa dikombinasikan secara harmonis untuk mencapai pembelajaran yang menyenangkan. Jadi, yang dimaksud dengan edutainment di sini yaitu suatu proses pembelajaran yang dikombinasikan antara pendidikan dengan hiburan sehingga menciptakan suatu pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian yang terakhir yaitu sejarah kebudayaan Islam. Di sini sejarah kebudayaan Islam adalah suatu catatan perkembangan perjalanan hidup manusia muslim dari masa ke masa dalam beribadah, bermuamalah, serta berakhlak dalam mengembangkan sistem kehidupan atau menyebarkan agama Islam yang dilandasi oleh akidah. Sekian pembahasan dari proposal saya. Jika ada kesalahan maupun khilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.